Perintah Kaisar Naga Bab 212 Mimpi. Walaupun putriku tidak menikah seumur hidup akan lebih baik daripada menikah denganmu. Silahkan bermimpi. Pemimpin bukse mengertakkan giginya. Paman Guru, kalau saya tidak menyelamatkan Weni, tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Kamu ingin melihat putrimu mati begitu saja? Nico tidak terlihat marah, wajahnya sangat percaya diri. Tuan Devini juga tahu kalau Weni memiliki tubuh kristal es. Kamu kira hanya kamu yang tahu? Di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Kamu tidak perlu menyombongkan diri. Titik. Pemimpin bukse melihat ke arah Dave dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Dave, kamu mengatakan kalau kamu bisa menyembuhkan putriku. Kalau begitu, mohon bantuannya. Kami akan keluar dulu. Awalnya pemimpin bukse masih memiliki sedikit keraguan terhadap Dave, namun saat Nico datang dan mengatakan hal yang sama dengan Dave, keraguannya pada Dave seketika menghilang. Dia akan lebih memilih mempercayai Dave dan tidak akan percaya pada Nico, pengkhianat yang tidak memiliki kredibilitas. Nico melihat ke arah Dave dan menyeringgitkan keningnya. Dia tidak habis pikir bagaimana ada orang di dunia ini yang tahu tentang tubuh kristal es. Perlu diketahui bahwa perkataannya ini memang bukan hanya dia yang tahu, gurunya, yang merupakan mantan penguasa Yayasan Bakalah yang memberitahuinya, gurunya juga merupakan mantan guru dari Yayasan Sahara, dan memilih meninggalkan Yayasan Sahara lalu menyembah pada pemimpin Baka. Perlu diketahui kalau pemimpin Baka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia memiliki pedang 7 bintang, dan tidak ada orang yang berani menyinggungnya. Kalau tidak, pemimpin buksu tidak mungkin membiarkan Nico yang datang mengacau di Yayasan Sahara. Saya tidak hanya bisa menyembuhkannya, saya juga bisa memberikan manfaat yang besar bagi putrimu, jadi sebaiknya kita bergegas. Dave menganggukkan kepalanya. Nico, lihat kan, Tuan Devini juga bisa mengobati penyakitnya Weni. Kamu urungkan saja niatmu itu, dan segera pergi dari sini. Kalau tidak jangan salahkan saya. Tidak segan-segan padamu, pemimpin buksu berkata pada Nico. Omong kosong, raut wajah Nico seketika berubah. Tubuh kristal es itu menyerap hawa yin, bahkan pemimpin tua Wu Wei dan Giok Ruyinya itu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin bocah ini bisa? Nico panik, dia juga tidak lagi berlagak dan langsung menyebut pemimpin Wu Wei dengan sebutan pemimpin tua, dan itu membuat pemimpin Wu Wei semakin marah. Hanya saja dia bukan tandingan Nico dan hanya bisa menahan emosinya untuk saat ini. Kalau saya tidak melakukan apapun, kamu bisa melakukan apa? Dave bertanya pada Nico. Saya tentu bisa. Di tanganku ada papan 7 bintang yang diberikan oleh guruku. Benda ini tidak hanya bisa menyerap hawa yin sekecil ini, bahkan kalau hawa yin seperti kekuatan matahari dan bulan pun akan bisa diserap olehnya. Nico berkata sambil mengeluarkan sesuatu yang terlihat mirip dengan kompas. Luepan, hanya saja ukurannya berbeda, di atasnya ada susunan 7 bintang, dan tidak ada lagi yang spesial dari benda itu. Hanya saja saat Nico mengeluarkan papan 7 bintang itu, mata Dave seketika berbinar, seperti orang cabul yang melihat wanita cantik yang montok. Saat ini, energi spiritual yang besar mencuat dari tengah papan 7 bintang itu. Energi spiritual yang Dave rasakan tadi bukan berasal dari Nico, melainkan dari papan 7 bintang itu. Ini adalah benda pusaka, dia harus bisa mendapatkan benda pusaka ini. Dave diam dan mengambil keputusan dalam hatinya, dia harus bisa mendapatkan papan 7 bintang itu, paling dia hanya perlu membunuh Nico. Hanya sebuah kompas luopan busuk, tidak sebanding dengan Giok Ruyiki, hanya dengan benda di tanganmu itu bisa menyerap hawa yin dari tubuh Weni. Pemimpin Wu Wei mencibir. Baginya itu hanyalah kompas luopan yang berukuran lebih kecil. Tidak berpengetahuan, kamu memang sudah sangat tua, kalau tidak kutunjukkan kepada kalian, kalian tidak akan tahu betapa hebatnya papan 7 bintang ini. Nico berkata sambil menyinari papan 7 bintang itu pada tubuh Weni.
Papan 7 bintang itu mengeluarkan cahaya terang dan menyerap hawa yin yang ada di tubuh Weni dengan cepat. Seketika hawa yin itu diserap habis oleh papan 7 bintang itu. Wajah Weni yang awalnya pucat pasi sekarang mulai terlihat memerah, dan dia perlahan-lahan membuka matanya. Perintah Kaisar Naga Bab 213. Weni, pemimpin buksu yang melihat putrinya tersadar seketika bersemangat dan menuju ke arahnya. Ayah, Weni melirik seisi ruangan dan merasa sedikit malu karena ada begitu banyak orang di dalam. Weni, kamu benar-benar mengagetkan ayah. Apa kamu tahu sudah berapa hari kamu tidak sadarkan diri? Pemimpin buksu berlinang air mata. Kata orang untuk menjadi dewa hanya perlu menghapus 7 emosi dan 6 keinginan, tapi apakah ada orang yang berhasil? Paman Guru, sekarang kamu sudah percaya padaku, Nico berkata sambil mencibir. Hanya saja, saya hanya bisa membangunkan Weni untuk sementara. Kalau saya tidak segera mengobatinya, maka dia akan menjadi seperti semula. Saya beritahu, di dunia ini hanya saya yang bisa mengobati Weni yang memiliki tubuh kristal es, dan orang lain hanyalah penipu. Kalau Paman Guru sudah menyadarinya, maka segera usir penipu ini dari sini. Siapa yang kamu maksud penipu? Saya lihat yang penipu itu adalah kamu, hanya mengandalkan cermin perunggu rusak ini. Hebat apanya? Kalau kamu benar-benar hebat, buang itu dan coba lagi. Yuki sejak awal sudah jijik pada Nico, dia berkata dengan wajah galaknya. Nico melihat Yuki yang melangkah keluar langsung berbinar, dia tidak marah, dia menatap Yuki dengan senyuman nakal. Usir yang lain, tapi nona ini boleh tetap di sini. Temperamennya yang begitu kuat benar-benar menarik perhatian orang. Cuih, sampah Yuki meludahinya. Nico tertegun, dia menyeka ludah di wajahnya dan mengamuk. Wanita gila, percaya tidak saya akan menghabisimu. Melihat Nico mengamuk, Yuki terkejut dan melangkah mundur, dan Dev segera berdiri di depan Yuki. Yuki, lah kok ngamuk? Kuak, cuma tambahan admin, hanya mengandalkan papan 7 bintang saja gaya lu? Kalau tidak ada papan 7 bintang itu, apa bedanya kamu dengan sampah? Dev ngamuk. WK. Dev menatap Nico dengan jijik dan mencibir. Papan 7 bintang ini adalah benda pusaka, sayangnya malah digunakan oleh orang tidak berguna sepertimu. Kalau papan 7 bintang itu dipakai untuk berlatih, pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat. Sayangnya sampah sepertimu tidak tahu cara memanfaatkannya kan? Tolol WK. Nico tercengang, dan seketika menjadi marah, karena kata-kata Dev tidak salah, dia bisa mengalahkan pemimpin Wei dan menyembuhkan Weni Karpan papan 7 bintang. Kalau tidak ada papan 7 bintang ini dia tidak bisa melakukan apapun. Bocah, kamu ini cemburu ya? Cemburu karena saya memiliki benda pusaka seperti papan 7 bintang ini. Kalau kamu hebat coba keluarkan benda pusakamu. Kalau tidak punya, kamu menggunakan apa untuk menyerap hawa yin dari tubuh Weni? Nico berkata dengan nada meremehkan. Saya sendiri adalah benda paling pusaka, untuk apa mengandalkan benda lain? Hanya sampah yang akan mengandalkan benda pusaka. Dave mendengus sambil minum kopi. Wajah Nico terlihat semakin muram, begitu juga dengan raut wajah pemimpin Wei, seolah dia juga ikut dimaki. Karena tadi dia juga mengandalkan Giok Ruyi untuk menyerap hawa yin dari tubuh Weni. Itu artinya kamu akan menyerap hawa yin dari tubuh Weni ke dalam tubuhmu sendiri, tanya Nico sambil jungkir balik. Benar, Dev menganggukkan kepalanya. Hahaha, lucu sekali leluconmu. Weni itu memiliki tubuh kristal es, makanya dia bisa menyerap dan menahan hawa yin itu selama beberapa tahun. Kalau orang biasa, tidak akan bertahan 1 hari pun. Kamu berani mengatakan akan menggunakan tubuh sendiri untuk menyerap hawa yin. Kalau begitu kamu benar-benar hebat. Saya akan menyerahkannya padamu. Namun kalau kamu tidak bisa menyerap hawa yin itu dengan tubuhmu, maka jangan salahkan saya. Tidak segan-segan padamu bersujud dan minta maaf padaku. Lalu gadis di belakangmu itu juga harus menemaniku bersenang. Senang. Tatapan Nico penuh dengan aura bejat.
dan Yuki yang melihatnya seketika merinding. "Kamu cari mati?" mata Dave menyipit, aura membunuh seketika muncul dari tubuhnya. Meskipun dia dan Yuki tidak memiliki hubungan yang resmi, tapi mereka berdua tahu bagaimana perasaan di dalam hati mereka. Dave sudah menganggap Yuki seperti pacarnya sendiri, bagaimana mungkin dia membiarkan pacarnya dianiaya oleh orang lain? Perintah Kaisar Naga bab 214. "Kenapa kamu tidak berani?" Nico menatap Dave dengan memakan sendal dan tersenyum sinis. "Kenapa saya tidak berani? Hari ini saya akan memperlihatkan kepadamu apa itu ilmu dewa," Dave berkata sambil menepuk dahi Weni dengan satu tangannya. Weni terkejut dan segera berbalik mundur, dia bersembunyi di balik badan pemimpin buksu. "Tuan Dave, di sini ada banyak orang, apa kamu akan melepaskan pakaian putriku ini?" Pemimpin buksu menarik kegirangan. "Kalau sampai pakaiannya dilepas maka akan kehilangan kepolosannya." Pemimpin buksu, "Sudah salah paham, saya hanya menyerap hawa yin dari tubuhnya, tidak perlu melepas pakaiannya, emangnya gua cabul?" Tadi Dave mengatakan dia perlu melepaskan pakaian Weni untuk perawatan medis, dia ingin mengubah tubuh kristal Weni, agar dia tidak perlu menderita kedinginan lagi. Kalau hanya menyerap hawa yin, tentu tidak perlu melepaskan pakaiannya. Pemimpin buksu yang mendengar seketika merasa lega lalu berkata pada putrinya, "Weni, Tuan Dave ini akan membantu mengobati penyakitmu, kamu tidak perlu takut." Perkataan pemimpin buksu membuat Weni merasa yakin dan berbaring dengan tenang di ranjang. Dave meletakkan tangannya dengan ringan di kening Weni, dan seketika hawa yin itu tersedot ke dalam tubuh Dave. Meskipun tadi Nico sudah menggunakan papan 7 bintang untuk menyerap sebagian besar hawa yin yang ada di dalam tubuh Weni, namun belum tuntas, masih ada sebagian yang tertinggal di tubuh Weni, dan di sekeliling yayasan Sahara ini dipenuhi dengan hawa yin, maka tubuh Weni akan dengan sendirinya menyerap hawa yin yang ada di sekitarnya. Telapak tangan Dave perlahan-lahan menjadi putih, kemudian disusul lengannya, seperti ada lapisan es tebal yang terbentuk. Mata Dave sedikit tertutup. Seni konsentrasi hatinya dipusatkan pada kekuatan paling maksimal dan tidak berhenti menyempurnakan hawa yin ini, hanya saja karena hawa yin itu terlalu berat dan Dave hanya berada pada tingkatan kelima pelatihan Ki, maka walaupun dia memusatkan kekuatannya pada seni konsentrasi hatinya, dia masih belum bisa menyempurnakan seluruh hawa yin itu. Seketika, seluruh lengan Dave seperti tertutup lapisan es yang tebal dan itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat situasi itu, Nico tidak bisa menahan diri untuk mencibir. "Tuan Dave," melihat Dave menjadi seperti itu, pemimpin buksu tidak bisa tidak berteriak. Dave seperti tidak bisa mendengarnya, dan masih terus menyerap hawa yin dari tubuh Weni. Segera rambut Dave juga menjadi putih, wajahnya juga menjadi buram, sampai akhirnya sekujur tubuhnya terbalut oleh lapisan es dan salju seperti manusia salju. "Hahaha, saya kan sudah bilang, tubuh manusia biasa tidak akan bisa menahan hawa yin itu, sekarang berubah menjadi bongkahan es kan?" Nico yang melihat Dave seperti itu langsung guling-guling, salto, jumping, koprol dengan puas. "Tuan Dave." Dave, Indrawan, Yuki dan yang lainnya juga terkejut dan berteriak. Terutama Yuki yang langsung bergegas menuju ke arah Dave, dia ingin menggunakan panas tubuhnya untuk mencairkan lapisan es yang membalut Dave. "Yuki, jangan!" Won sigap dan langsung menarik Yuki dan melarangnya memeluk Dave. Dave saja tidak bisa menahan hawa yin itu, kalau Yuki ke sana bukankah itu sama saja dengan mencari mati? "Dave!" Yuki berteriak sambil salto dan matanya berlinang air mata. Meskipun dia dan Dave belum kenal lama, dan tidak bisa dibilang memiliki hubungan, namun mereka bisa merasakan perasaan mereka masing-masing di dalam hati, hanya saja perasaan itu tidak bisa diutamakan. Saat bersama dengan Dave adalah saat Yuki paling nyaman, dia sendiri juga tidak tahu perasaan seperti apa itu. Sekarang melihat Dave membeku,
Yuki ingin menyelamatkannya dan tidak memikirkan keselamatannya sendiri sama sekali. Hahaha, salto, jempalikan, gadis cantik, jangan sedih, masih banyak pria di luar sana, untuk apa menggantungkan diri pada seorang pria, lihatlah saya 100 kali lebih kuat daripada bocah yang bernama Dave. Ini, asalkan kamu menemaniku hingga puas saya akan menjamin kebahagiaanmu seumur hidup. Matt Rico tanpa segan-segan menyapu